utitu fawatihal kalim, aku diberikan Allah kemampuan untuk berbicara dengan kosakata yang singkat namun padat makna, kata beliau. Wa khawatimahu wa jawami'ahu, aku diberikan kemampuan untuk berbicara menggunakan kata, menggunakan diksi yang ringkas dan penuh hikmah dan syarat makna. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita membahas masuk kepada subjudul, yaitu tentang halawatu mantiqihi sallallahu alaihi wasallam, kecermatan dan keindahan bahasa beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang terlahir di masyarakat yang mengagung-agungkan bahasa sebagai hal yang dialu-alukan pada masyarakat jahiliyah tersebut. Maka bukan hal yang aneh orang-orang yang tumbuh di lingkungan seperti itu bisa mampu memiliki kefasihan dan kecakapan dalam berbicara. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ana afsahu man nataqa bid-dad, saya adalah orang yang paling fasih dalam melafalkan huruf dad. Ini menandakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatun fi al-lugha al-arabiyyah, tanda dalam bahasa Arab, dan sudah menjadi tradisi juga dari kalangan tokoh-tokoh Quraisy menghantarkan balita-balita mereka, bayi-bayi mereka untuk disusukan ke ibunda-ibunda yang tinggal di perkampungan Bawadi al-Arabiyah, tinggal di perkampungan-perkampungan Arab yang terpencil, demi menjaga kemurnian bahasa, sehingga anak-anak tokoh tersebut bakal tumbuh dan berkembang menjadi seorang yang cakap dalam berbahasa. Nabi kita Muhammad SAW tumbuh dari umur di bawah setahun sampai 4 tahun di perkampungan Bani Sa'ad, disusui oleh ibunda yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Begitulah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karenanya tidaklah asing. Kenapa? Karena anak-anak kita itu akan tumbuh dan berkembang dengan tradisi yang berlaku di lingkungan dia hidup. Maka oleh karenanya meskipun yang mendominasi pada masyarakat jahiliyah adalah karya sastra berupa puisi, namun Rasulullah SAW disucikan Allah daripada puisi tersebut. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah, kata Allah dalam surah Yasin, kami tidak mengajarkan Nabi Muhammad itu gubahan-gubahan puisi, karena memang gak pantas seorang nabi mendendangkan bait-bait puisi itu. In huwa illa dzikrun Qur'anun mubin, kecuali yang didendangkan nabi, yang dilantunkan nabi adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Maka oleh karena yang tak heran juga di antara pendapat bahwa untuk mendeteksi kemurnian bahasa Arab diantaranya adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini penulis buku ini mengawali bahwa beliau berkata, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hulwal mantiq, Nabi kita itu adalah orang yang paling manis dalam berbicara.
Mantiq itu berbicara dengan nalar ya, dari kata-kata nataqa, berujar. Dan kata-kata nataqa ini tidak pernah dinisbahkan kecuali kepada manusia. Oleh karenanya burung beo yang bisa mengulang-ulang suara yang kita bunyikan itu nggak masuk nataqa dalam bahasa Arab, nggak masuk berbicara, karena dia hanya mengulang-ulang. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, adalah orang yang paling indah pembicaraannya. Oleh karenanya Nabi dalam beberapa hadis juga memberikan indikator, kata Rasulullah dalam hadis dalam Musnad Abi Ya'la daripada sahabat Nabi Abu Hurairah, Nabi bersabda begini, di antara orang-orang yang patut untuk diambil menjadi teman akrab yang terbaik adalah, di antaranya adalah orang yang wazada fi ilmikum mantiquhu, wazada fi ilmikum mantiquhu, pembicaraannya, obrolannya itu bisa menambah ilmu kita, bicaranya bermanfaat, menambah pengetahuan orang yang mendengar. Nah, begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena setiap dia berbicara pasti memberikan efek kepada pendengarnya. Hasanul kalam, kata beliau, orang yang baik, indah bicaranya. Idza takallama akhadha bimajami'i alqulub. Kalau dia bicara, dia bisa mempengaruhi orang yang mendengarnya, mengambil hati orang yang mendengarnya. Wasabal arwah wal uqul, dan mempengaruhi jiwa-jiwa dan akal manusia. Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu penulis buku ini, Syekh Abdullah ini, memberikan beberapa hadis menjadi bukti ternyata Nabi kita juga orang yang pandai dalam berbicara, sehingga kalau dia bicara orang pasti mendengar. Hal tersebut bisa kita buktikan minimal bagaimana Rasulullah SAW ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Rasulullah sedang berbicara dengan tokoh Quraisy. Peristiwa yang Allah abadikan dalam surah Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ketika sahabat Nabi yang seorang buta ingin datang menemui Nabi, ingin mendapatkan tausiah, ingin mendapatkan nasihat dari Rasulullah SAW, namun Nabi sedang dalam pembicaraan dengan tokoh-tokoh Quraisy. Dari sini beliau meriwayatkan sebuah hadis daripada sahabat Nabi Abdullah ibn Abbas, annahu qala, bahwa sahabat Nabi ini bersabda, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi Ibn Abbas ini menyatakan bahwa Rasulullah itu adalah aflajats thaniyatain. Ini ciri-ciri fisiknya nih. Jadi Nabi itu kalau bicara, kata beliau, itu aflajats thaniyatain, gigi atasnya itu enggak rapat, agak renggang sedikit. Itu ciri Rasulullah itu. Kalau kita rapat mungkin, kita nampak berbicara, kita nampak rapat gigi kita tuh. Jarang sekali kita lihat orang yang gigi depannya itu renggang sampai ke ujungnya gitu. Berarti ini enggak lain. Bahwa Nabi itu karena Rasulullah SAW aflajats thaniyatain, gigi depan Nabi dua itu renggang, kata beliau, tidak rapat. Idza takallama ri'akan nuri yakhruju min baini thanaya. Kalau Nabi itu berbicara, itu seakan-akan cahaya keluar
dari jarak antara dua gigi Rasulullah bagian depan itu. Ini bukan orang lain yang menyampaikan, ini sahabat Nabi sendiri. Bukan sahabat Nabi, malahan sepupunya, anak paman Nabi, itu Abdullah bin Abbas. Bahwa yang kita tahu mungkin Nabi itu punya sepupu cuma Ali bin Abi Thalib, tapi Nabi juga punya sepupu lain banyak. Di antaranya adalah anak dari pamannya bernama Al-Abbas bin Abdul Muttalib yang bernama Abdullah. Belum menyampaikan demikian. Jadi Nabi itu cirinya adalah giginya tadi renggang pada gigi depannya, nggak rapat seperti kebanyakan manusia lainnya. Kemudian kalau dia berbicara, seakan-akan keluar cahaya dari bagian renggang antara giginya itu. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain, sahabat Nabi an Abi Qirsafah, sahabat Nabi yang bernama Abi Qirsafah juga menceritakan annahu qala dia menceritakan ini ketika dia lamma bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kami berbaiat kepada Rasulullah. Ini nggak tahu nih apakah di baiat Aqabah pertama atau di baiat Aqabah kedua. Cuma nampaknya ini baiat Aqabah kedua. Karena beliau menceritakan ana lamma bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa ummi wa khalati, aku, ibundaku dan bibiku, kata beliau. Saya, ibu saya, bibi saya ikut rombongan yang berbaiat kepada Rasulullah. Wa raja'na min indihi munsharifin, kemudian selesai berbaiat kami kembali pulang. Qalat li ummi wa khalati, kemudian ibundaku dan bibiku berkata kepadaku, ini kata sahabat Nabi Abu Qirsafah, ya bunayya ma ra'ayna mithla hadzal rajuli ahsana minhu wajhan, wahai anakku, sungguh kami belum pernah melihat wajah lelaki seindah ini, kata beliau. Wala anqa minhu thawban, kami juga belum pernah melihat lelaki yang menggunakan pakaian sebersih ini, kata beliau. Wala alyana kalaman, kami juga belum pernah mendengar lelaki dengan cara bicara yang begitu lembut seperti yang kami dengar barusan, kata beliau. Wa ra'ayna ka'anna an-nura yakhruju min fihi sallallahu alaihi wasallam, kami lihat Nabi Muhammad ketika berbaiat itu seolah-olah cahaya keluar dari bagian giginya sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini dua terkonfirmasi. Satu dari sahabat sekaligus sepupunya Ibnu Abbas, kemudian dari orang lain. Berarti fix. Berarti ini bukan berita dusta atau cerita berlebihan daripada Abdullah bin Abbas. Enggak, terkonfirmasi dari sahabatnya, sepupunya, sekaligus dari orang lain yang juga melihat. Begitulah ciri fisik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang kebanyakan ciri-ciri fisik Nabi itu tidak seperti manusia pada umumnya. Gitu. Kalau kita rata-rata kebanyakan manusia gigi kita itu rapat semuanya, apalagi bagian depan. Nah, kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam gigi bagian depannya renggang, tidak rapat. Lanjut, penulis buku ini menceritakan bagaimana Rasulullah itu cakap dalam berbicara, cakap dalam berbahasa, fasih dalam berbahasa. Fasahatu lisanihi wa balaghatu kalamihi sallallahu alaihi wasallam. Kefasihan Nabi dalam berbahasa, kemudian keindahan bahasanya. Yang dimaksud dengan balaghatu kalamihi adalah ungkapan Nabi itu cenderung singkat tapi padat makna. Nah, begitulah.
Karena di antara makna balaghah dalam bahasa Arab itu adalah ungkapan yang singkat namun syarat makna, daripada ungkapan yang panjang tapi tak bermakna. Nah, begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dikenal dengan jawami'ul kalim, ungkapan-ungkapan yang singkat tapi padat makna. Kata beliau, kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam afsah khalqillahi ta'ala lisanan. Nabi adalah manusia yang paling fasih berbahasa Arab. Wa awdahahum bayana, orang yang paling jelas kalau dia berbicara. Kita mungkin dengar orang setengah jam berbicara, tak satu pun bisa kita ambil poin dari apa yang dibicarakannya. Nah, Rasulullah wa awdahahum bayana, Nabi itu orang yang paling jelas maksud dan poin dari pembicaraannya. Utiya jawami'ul kalim, Nabi itu diberikan namanya jawami'ul kalim. Itu tadi disebut dengan balaghah, itu ungkapan-ungkapan yang singkat padat makna. Wa bada'i'al hikam, dan singkat padat makna dan penuh hikmah. Nah, itulah di antara ungkapan-ungkapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qawari'a zajar, wa qawari'a zajar, Nabi itu kalau menggunakan kata-kata teguran, Nabi kalau menegur orang lagi salah, Nabi kalau ingin membetulkan orang yang lagi menyisihi kebenaran, itu Nabi tidak banyak-banyak menggunakan kosakata. Nah, seperti saat kita ketahui ketika pasca perjanjian Hudaybiyah, Sulhul Hudaybiyah, bahwa secara poin-poin perjanjian itu umat Islam kalah. Oleh karenanya Sayyidina Umar bin Khattab protes gitu. Kenapa kita seperti mengalah dalam poin-poin perjanjian itu? Kata Umar. Protes, terus protes gitu kan. Kenapa Nabi, apa kata beliau, alasna 'alal haq wa hum 'ala batil, bukankah kita dalam kebenaran Islam dan mereka orang Quraisy dalam keadaan kafir gitu, mengingkari Allah. Namun sahabat Nabi yang penuh hikmah berkata-kata simpel juga. Karena memang di antara sahabat Nabi yang paling dekat mewarisi hikmahnya Nabi itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata beliau? Ilzam gharza Rasulillah, ilzam gharza Rasulillah, wahai Umar, cukup ikut apa yang Rasulullah lakukan. Nah, ini ungkapan singkat itu masih membuat Umar itu masih belum percaya begitu. Kok bisa kita mengalah dalam poin-poin perjanjian Hudaybiyah itu? Namun itu terbukti nanti ketika 2 tahun setelah Hudaybiyah itu Fathu Makkah. Fathu Makkah. Nah, ini barulah Umar sadar maksud atau hikmah daripada tindak tanduk dan perilaku Nabi ketika menandatangani perjanjian Hudaybiyah tersebut. Di sini kata beliau menukil beberapa hadis tentang keindahan bahasa Nabi itu. Ja'a fil musnad, daripada sahabat Nabi Abdullah bin Umar bin Khattab, jadi daripada anak Umar bin Khattab. Qala, dia menceritakan, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman kal muwaddi'. Suatu ketika, kata beliau, Rasulullah itu datang keluar dari rumahnya menemui kami. Kal muwaddi', seolah-olah Nabi itu sedang ingin berpamitan dengan kami, kata beliau. Keluar dari rumahnya menemui kami dan seolah-olah tampak seperti orang yang hendak pamit. Faqala, Nabi berkata begitu,
ana Muhammadun Nabiyyul Ummi, kata beliau. Ana Muhammadun Nabiyyul Ummi, 3 kali kata beliau. Aku adalah Muhammad, Nabi yang ummi, gitu. Nabi yang tak pandai baca tulis, ummi begitu. Qalaha salasan, 3 kali begitu. Dan ini Abdullah bin Umar menceritakan Nabi berkata begitu 3 kali. Wala nabiyya ba'di, dan tidak ada lagi nabi setelahku, kata Rasulullah. Utitu fawatihal kalim, aku diberikan Allah kemampuan untuk berbicara dengan kosakata yang singkat namun padat makna, kata beliau. Wa khawatimahu wa jawami'ahu, aku diberikan kemampuan untuk berbicara menggunakan kata, menggunakan diksi yang ringkas dan penuh hikmah dan syarat makna. Ini pernyataan daripada sahabat Nabi bahwa Nabi diberikan kemampuan itu. Dan tidak semua orang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemampuan berbicara, diberikan kemampuan retorika, diberikan kemampuan kejelasan bahasa, kecuali untuk beberapa orang sedikit sekali. Di antaranya yang paling adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian penulis buku ini menyatakan, bagaimana tidak, kata beliau, bagaimana tidak Nabi itu nggak diberikan kemampuan untuk bicara yang penuh hikmah itu. Kenapa? Karena beliau diturunkan padanya Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah, sekaligus menjadi induknya bahasa. Kenapa? Karena di situ Allah menggunakan kosakata diksi-diksi yang syarat dan padat makna. Kata beliau, fa kaifa la yakunu afsah khalqillah, bagaimana mungkin Nabi itu tak menjadi orang yang fasih dalam berbicara, sedangkan beliau waqad atahu Allah taala al-kalimal jami'a lil ma'anil katsira fil alfazil yasira. Sementara Allah memberikannya kemampuan untuk berbicara dengan kosakata, kalimat yang ringkas tapi memiliki makna yang sangat padat. Dalam hadis terakhir juga beliau lampirkan lagi bagaimana bukti bahwa Nabi kita diberikan anugerah itu, kemampuan dalam berbicara dengan baik. Wa fi hadis Umar, daripada hadis Umar bin Khattab, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa 'ala mimbar. Suatu ketika Umar mendengar Nabi berbicara di mimbar. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inni u'titu jawami'al kalimi wa khawatimahu, aku diberikan kecakapan dalam merangkai kata, wa ikhtusira wal ikhtisaran, dan aku mampu menggunakan diksi yang sangat ringkas tapi padat makna. Walaqad ataitukum biha, sungguh aku telah memberikan kepada kalian biha ay asy-syariah, ajaran Islam ini, bayda'a naqiyatan, ajaran yang jelas dan terang benderang, kata beliau. Fala tahawwaku, jangan remehkan, jangan sia-siakan, gitu kata beliau. Wala yadhurrannakum almutahawwikun, sekali-kali kalau kalian tidak akan dimudaratkan, tidak akan mendapatkan mudarat dari orang-orang yang merusak atau meremehkan atau menyia-nyiakan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin demikian beberapa poin tentang profil Rasulullah. Yang pertama adalah keindahan nalar Rasulullah dalam berbicara. Kemudian kedua adalah kemampuan dan kecakapan beliau dalam
berbahasa. Mungkin demikian, mudah-mudahan bisa menambah kerinduan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan senantiasa mendengarkan, membaca bagaimana profil beliau yang ditulis oleh para ulama kita, sehingga kita menimbulkan kerinduan dan semangat untuk mengikuti sunnah-sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.